Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Gamal Mulia. Saya ingin menjelaskan laporan praktikum OAD 2. Permasalahan. Permasalahan dari kenapa aplikasi ini dibuat. Yang pertama, agar mempermudah proses pemesanan makanan di kantin kampus agar lebih efisien dan diharapkan tidak menyebabkan antrian atau keterlambatan. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memberikan informasi status pesanan kepada pengguna secara real time. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat menangani pembaruan stok makanan secara otomatis. Yang keempat, bagaimana sistem dapat meminimalkan kesalahan dalam pesanan, seperti isi-isi kayak jumlah atau request begitu. Selanjutnya, agar memastikan aplikasi bisa diakses di berbagai perangkat. Untuk saat ini masih untuk website saja. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan mahasiswa dalam penggunaan aplikasi kantin. Nah, untuk seperti promo diskonnya ini tergantung nanti dari pihak penjualnya. Selanjutnya, bagaimana sistem dapat membantu penjual dalam proses banyak makanan sekaligus tanpa olahan. Ya, itu. Lanjut ke sistem berjalannya seperti ini. Si pemesan datang ke kantin, habis itu pilih menu, habis itu menanyakan menunya, habis itu si penjual ngecek stoknya ada apa tidak. Kalau kosong, balik lagi si pembeli memilih menunya. Lalu kalau ada, si penjual menyiapkan pesanan, lalu kalau sudah selesai, si pembeli melakukan pembayaran, dan habis itu kalau sudah melakukan pembayaran, penjual memberikan pesanannya dan selesai. Sistem usulannya seperti ini. Pemesan memasukkan input nama NPM dan password. Habis itu klik login. Lalu sistem akan memvalidasi akun. Jika akunnya benar, maka akan lanjut ke tampilan menu. Jika salah, akan masuk ke tampilan input NPM dan password lagi. Dari ke tampilan utama, si pemesan memilih menu makanan atau minuman. Lalu sistem akan mengecek stoknya ada apa enggak. Kalau enggak ada, dia ke pilih menu lagi. Kalau ada, dia mengisikan detail pesanannya. Habis sudah selesai mengisi detail pesanannya, dia mengirimkan pesanan untuk membuat pesanan. Lalu sistem akan menghitung total dari harga pesanan tersebut. Lalu si pembeli akan membayar pesanannya. Setelah itu sistem akan memproses pembayarannya. Jika gagal, dia akan kembali ke bayar pesanan. Jika berhasil, dia akan kirim notif pesanan ke penjual. Lalu penjual akan menerima notif pesanan masuk dan akan memproses. Lalu sistem akan mengirimkan status diproses kepada pembeli. Habis itu penjual menyiapkan pesanannya. Lalu sistem akan mengirimkan status siap jika makanan sudah selesai dibuat. Lalu pembeli akan mengambil pesanannya. Habis itu status akan menyimpan pesanan selesai gitu. Habis itu pembeli memberikan rating, dan sistem akan menyimpan rating tersebut, dan penjual juga akan menerima ratingnya. Selesai. Selanjutnya use case diagram seperti ini. Fitur utamanya ada notifikasi, menu pesanan, info pesanan, status pesanan, review pesanan, dan pembayaran. Diagram activity-nya dari
login seperti ini, logoutnya seperti ini. Nah, ini activity diagram si pembeli, kurang lebih sama kayak sebelumnya, seperti ini. Penjual juga seperti ini. Selanjutnya sequence diagram, ya kurang lebih sama juga seperti sebelumnya, kira-kira seperti ini. Nah, class diagramnya di sini pembeli ada NPM-nya berbentuk berupa string, nama, dan password. Lalu loginnya juga berisikan NPM dan password. Dan menu ada kode menunya, nama menu, harga, stok, dan cek stok. Pesanan ya seperti ini kurang lebih. Jual, ready, ya. Lalu state diagramnya dari login seperti ini, ya kurang lebih sama juga. Pesanannya si pembeli sudah login dan masuk ke tampilan menu. Di situ melihat menunya, menu yang tersedia, lalu memilih dan input data pesanannya juga. Setelah itu menambahkan ke keranjang dan melakukan pesanan. Login penjual seperti ini, dan state diagram penjual melakukan penjualan yaitu seperti ini. Setelah login masuk ke tampilan utama, ada ke lihat ringkasan penjualan. Di situ juga ada melihat pesanan masuk, habis itu memproses pesanan dan mengupdate status pesanan ke proses. Selanjutnya mengupdate status pesanan ke ready for pickup setelah membuat pesanan. Selanjutnya ke mengupdate status pesanan ke complete setelah menyelesaikan pesanan. Nah, deployment diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada Apache, MySQL, dan DB. RM dan RD seperti ini. Ini RM, ini RD. Nah, interface-nya seperti ini. Ini halaman home-nya, halaman utama sebelum login. Nah, ini ke login sebagai pembeli dan juga ada login sebagai penjual. Nah, ini tampilan dashboard pembelinya seperti ini. Kita akan langsung lihat aja ke tampilan websitenya. Login. Di sini saya akan login sebagai penjual dulu. Tampilannya seperti ini. Ini dari data yang sebelumnya yang sudah dibuat. Ringkasan penjualannya, ada jumlah item menunya, ada pesanan yang akan diproses, ada total pendapatan hari ini. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Ada tambahan menunya, ada pesanan terkininya. Sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya, ya, tampilan selanjutnya ke manajemen menu. Di sini untuk menambahkan, mengedit atau menghapus pesanan. Contoh seperti ini, kita buat menu baru. Nama menunya nasi uduk, harganya 10.000. Oh, tambahkan menu. Sudah terbuat, bisa mengedit juga, bisa. Harganya 12, stoknya juga misalnya 15. Sudah. Selanjutnya ada pesanan masuk. Ini contoh tampilan-tampilan
pesanan yang sudah masuk. Coba kita login dulu sebagai pembeli. Misalnya di sini ini tampilan dashboard dari pembeli. Sudah ada tampilan menu yang sudah dibuat sebelumnya. Kita refresh apakah nambah. Sudah nambah pesanan menu baru, masuk dulu. Coba kita tambahkan 2 misalnya, masuk dulu. Ayam bakarnya gepreknya 1 udah coba. Nah, ini masuk ke pesanan saya. Seperti ini, sesudah pesanan sesuai, kita buat pesanan. Nah, sudah masuk. Ya, ini detailnya seperti ini. Lalu akan masuk ke pesanan masuk dari penjual. Nah, jika pesanan sedang diproses, maka penjual akan mengupdate-nya melalui fitur ini sebagai proses dan akan masuk ke sini processor. Nah, jika pesanan sudah bisa diambil, maka akan update ke ready for pickup. Update juga. Setelah selesai akan menjadi komplit. Sudah itu, setelah pesanan sudah selesai, pembeli bisa mereview pesanan yang sudah dibeli sebelumnya. Contohnya ini yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat juga di dashboardnya penjual. Notifikasinya saat ini masih mengirim chat gitu ke pembeli atau penjual. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba login dulu. Ya, sudah. Itu saja laporan praktikum saya. Terima kasih.